Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi diskusi panel mengenai kampus Merdeka. Kami beranggotakan yang pertama ada Abigail BR Tarigan dengan MPM terakhir 003. Selanjutnya ada Hana Agustina dengan MPM terakhir 013. Ada Anissa Nurul Cahya dengan MPM 047. Ada pula saya sendiri, Marisa Fiorenza dengan MPM 051. Dan yang terakhir ada Piano P1 Sopiah dengan MPM terakhir 119. Dalam rangka memperbaiki tatanan pendidikan, Kemendikbud mencetuskan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Terdapat 4 kebijakan dalam program ini, yaitu yang pertama ada otonomi pembukaan program studi, yang kedua ada sistem akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga ada kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri dan badan hukum, yang terakhir ada hak belajar 3 semester. Untuk selanjutnya, saya akan berikan waktu untuk teman saya menyampaikan tanggapannya. Untuk yang pertama, silahkan Mbak Abigail Birtarigan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Marisa. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka. Pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka MBKM. Kebijakan MBKM secara umum memberikan hak belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan selama 3 semester di luar program studi. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Nadiem Anwar Makarim, esensi kemerdekaan berpikir. Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru. Tanpa terjadi guru ataupun dosen, tidak mungkin bisa terjadi di murid ataupun mahasiswa. Nadiem mencontohkan banyak kritik dari kebijakan yang akan ia terapkan, misalnya kebijakan mengembalikan penilaian ujian sekolah berbasis nasional ke sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Tujuan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Kebijakan MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga perguruan tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran
yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Latar belakang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilatar belakangi untuk menyiapkan mahasiswa yang menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. Kebijakan Kampus Merdeka ini terdiri dari beberapa inisiatif perubahan terkait perguruan tinggi. Yang pertama yaitu Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang kedua yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi negeri. Yang keempat yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 Kebijakan Kampus Merdeka ditetapkan untuk mempermudah pendirian BH. Adapun proses perizinan pembukaan prodi baru untuk PTS dan PTN dan BH memakan waktu yang lebih lama. Adapun kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu 1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, 2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, 3. Memberikan wadah kepada mahasiswa, yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Adapun kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu 1. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan, 2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, 3. Persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Adapun kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik ke dalam kehidupan nyata. Soalnya pun tidak tetapi membutuhkan penalaran. Sekian materi saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Abigail. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Abigail, seperti apa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi ini? Silahkan, mohon ditanggapi Mbak Abigail. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marisa selaku moderator. Menurut saya, kebijakan Kampus Merdeka sangat baik dan sesuai di Indonesia. Alasannya karena berarti memberikan kebebasan kepada mahasiswa khususnya untuk berkarya dalam hal akademik dan non-akademik yang tentunya tidak menyimpang dari peraturan dasar kampus. Sehingga meskipun memiliki kebebasan, mahasiswa tidak boleh seenaknya sendiri, harus sesuai prosedur yang berlaku. Tidak hanya kepada mahasiswa, kebijakan kampus juga ada untuk dosen, yaitu tidak terlalu memberikan tuntutan tugas yang melebihi batas, karena bagaimanapun mahasiswa juga manusia yang memiliki kondisi fisik dan juga manusia yang memiliki kondisi fisik dan psikis berbeda dalam menanggapi berbagai hal termasuk tuntutan tugas. Sekian pendapat saya. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Abigail atas tanggapannya. Untuk selanjutnya,
Saya serahkan tanggapan selanjutnya kepada Mbak Hana Agustina. Silahkan Mbak Agustina, kami persilahkan waktunya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Merdeka Belajar di era digital. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menjelaskan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut dikenal sebagai Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini sempat menjadi salah satu topik perbincangan hangat di kalangan pakar pendidikan ataupun pelaku pendidikan di Indonesia. Tidak sedikit pula kelompok yang meragukan mengenai kesiapan pemerintah dalam merealisasikan konsep tersebut. Sebelumnya, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kesempatan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dosen, dan mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan atau paksaan. Selanjutnya, Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Tujuannya yaitu agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang sesuai dengan potensi serta minat mereka. Berikutnya saya akan membahas pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi digital pada hakikatnya menciptakan pengetahuan untuk bisa melampaui akses informasi tanpa batas. Sedangkan peran pendidik sebagai mentoring berkelanjutan yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan sebagai teamwork untuk peserta didik. Konsep Merdeka Belajar dalam pendidikan di era digital dapat diartikan bahwa semua proses pendidikan memerlukan komitmen dalam peningkatan investasi di pengembangan digital skill di dunia pendidikan, selalu mencoba menerapkan teknologi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di dunia pendidikan. Kemudian implementasinya di era digital yaitu pendidikan dapat dilakukan dalam beragam waktu dan tempat, serta proses belajar bukan hanya di ruang kelas, namun dapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian peserta didik dapat bebas memilih perangkat dan program belajar yang sesuai dengan mereka, sehingga mereka bisa mempraktikkan cara belajar yang paling nyaman. Selain itu, ada pula pembelajaran yang bisa dilakukan secara virtual atau e-learning yang bisa dilaksanakan secara fleksibel. Untuk dosen sendiri juga bisa mengevaluasi proses pembelajaran peserta didik melalui e-learning juga. Kemudian sisi positif dari Merdeka Belajar di era digital. Yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan yang fleksibel. Tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran pada zaman sekarang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi, teknologi pada saat ini makin canggih, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa bebas berekspresi. Merdeka dalam belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi pengajar maupun peserta didik, di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis. Yang ketiga,
yaitu menjadikan mahasiswa lebih inovatif dan kreatif. Salah satu konsep Merdeka Belajar ini adalah membuat peserta didik mampu menyelesaikan dan menganalisis suatu permasalahan dengan cara pemikirannya sendiri. Dengan begitu, peserta didik akan terlatih menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Sesungguhnya kebijakan Merdeka ini merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Akan tetapi, setiap program atau kebijakan tentunya memiliki kekurangan atau permasalahan sendiri. Dan sebagai manusia yang pemikirannya terus berkembang, juga wajib mencari jalan keluar dari setiap permasalahan tersebut. Nah, berikut ini ada persoalan yang harus diperhatikan dalam Merdeka Belajar di era digital. Pertama, lingkungan yang tidak kondusif bisa mempengaruhi proses belajar siswa. Tidak semua peserta didik bisa mendapatkan lingkungan yang layak untuk dijadikan tempat belajar. Mungkin mereka bisa mendapatkan di sekolah, akan tetapi jika di lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, itu sama saja akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Yang kedua, masih ada beberapa pengajar yang buta akan teknologi. Ada beberapa faktor guru yang menjadi gaptek atau gagap teknologi, di antaranya seperti berpikir kalau dirinya sudah semakin tua, sehingga mereka malas untuk mempelajari teknologi yang dirasa cukup rumit untuk dipelajari. Hal ini tentunya akan membuat peserta didik merasa kesulitan juga, karena pengajarnya sendiri tidak mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, tidak adanya purpose and structure. Kebijakan Merdeka Belajar justru membuat beberapa kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi tanpa tujuan dan tidak terstruktur. Selain itu, kecanggihan teknologi juga membuat mereka dengan mudah menyalin jawaban dari internet tanpa ada pemahaman yang mendalam. Nah, selain permasalahan tersebut, saya mendapatkan beberapa solusinya. Yang pertama, untuk mengatasi lingkungan yang tidak kondusif, kita bisa belajar di rumah teman atau tetap berada di sekolah atau kampus selama proses pembelajaran masih berlangsung. Carilah tempat kiranya bisa membuat mood belajar menjadi naik. Yang kedua, pemerintah bisa memberikan pelatihan tambahan yang sifatnya wajib untuk mengajar yang merasa kesulitan memahami perkembangan teknologi. Yang ketiga, meskipun kebijakan saat ini adalah Merdeka Belajar, guru atau dosen harus tetap mendampingi dan mengarahkan siswanya dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari proses pembelajaran tersebut bisa tercapai. Kesimpulannya, teknologi akan terus berkembang menjadi lebih efisien seiring berkembangnya pikiran manusia. Pemerintah bahkan telah membuat kebijakan dengan menerapkan teknologi ke dalam proses pembelajaran peserta didik. Dan kebijakan ini sebetulnya bertujuan supaya pendidikan di Indonesia makin lebih baik, meskipun tidak bisa kita pungkiri lagi jika ada kebijakan yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Hana atas tanggapannya. Saya ingin bertanya mengenai apakah dengan adanya kebijakan ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar yang lalu? Ya, betul sekali. Kegiatan Merdeka Belajar ini merupakan salah satu rancangan terobosan pemerintah di bawah payung Merdeka Belajar. Oke, baik kalau begitu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Anissa untuk menyampaikan tanggapannya. Silahkan Mbak Anissa. Baik, terima kasih.
Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai implementasi Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Ya baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Kampus Merdeka. Kita harus mengenal terlebih dahulu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kemerdekaan belajar itu yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen membebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Itu adalah kutipan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya, Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan juga Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dulunya, kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Kenapa Kampus Merdeka itu ada? Kampus Merdeka hadir untuk mendorong perguruan tinggi menjadi lebih adaptif. Menurut Nadiem Makarim, pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul karena jangka waktu dari perguruan tinggi menuju dunia nyata untuk membangun Indonesia sangat cepat. Untuk itu, perguruan tinggi harus adaptif. Kampus Merdeka juga diharapkan bisa mempercepat inovasi. Inovasi yang merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Namun, inovasi tidak dapat dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa dilakukan di suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Tak hanya itu, Kampus Merdeka hadir untuk menghilangkan paradigma pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Nadiem, dengan kebijakan Kampus Merdeka, tanggung jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosiasi, dan unsur masyarakat. Terakhir, Kampus Merdeka diharapkan bisa melatih mahasiswa agar lebih adaptif. Kebijakan Kampus Merdeka yaitu pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi akan membuat mahasiswa lebih adaptif dalam menghadapi situasi pasca kuliah dan zaman yang terus berkembang. Ada 4 kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama, mengubah PTN Satuan Kerja menjadi sebuah PTN berbadan hukum. Dalam kebijakan Kemendikbud, dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satuan Kerja untuk kemudian menjadi PTN berbadan hukum. PTN Satuan Kerja adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satuan Kerja menjadi PTN berbadan hukum. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri.
Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN berbadan hukum nanti juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai yang paling dibutuhkan. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama, salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang ada pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang ketiga, membuka prodi baru. Selanjutnya, dalam penerapan kampus merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan diterapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN atau PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya, apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester dilakukan kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik. Presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Marisa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa atas presentasinya. Untuk sebelum ke selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mbak Anissa mengenai mengapa pembukaan program studi baru harus dipermudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal itu karena kemudahan yang diberikan kepada institusi dengan akreditasi A dan B karena sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun pembukaan prodi tersebut harus disertai syarat kerjasama dengan mitra prodi. Di luar itu, pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan prodi tersebut. Terima kasih. Itu jawaban dari. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Mbak Pia untuk memberikan tanggapannya. Silahkan Mbak Pia. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai Kampus Merdeka. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Mbak? Sudah, Mbak Pia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Kampus Merdeka. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang
berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kampus belajar yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adapun tujuan dari Kampus Merdeka, yang pertama mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau Badan Hukum. Yang kedua, penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka. Yang pertama, pertukaran pelajar. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat, penelitian riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Yang kedelapan, membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar adalah program yang memungkinkan siswa sekolah atau mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar di sekolah atau universitas lain. Adapun tujuan dari pertukaran pelajar yaitu 1. Wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Magang atau praktik kerja adalah wadah untuk latihan nanti di dunia kerja nyata dan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu teori yang selama ini sudah didapat. Tujuan dari magang antara lain, yang pertama, program mahasiswa 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill atau keterampilan, complex problem solving, analisis skill. 3. Mendapatkan soft skill atau etika profesi kerja, komunikasi, dan kerjasama. Yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan. Asisten mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.
Tujuan dari program asisten mengajar di satuan pendidikan antara lain, satu, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan. Yang keempat, penelitian riset. Penelitian riset adalah penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Tujuan dari program penelitian antara lain, satu, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Yang kelima, yaitu proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan adalah proyek yang melibatkan mahasiswa untuk membantu mengatasi bencana melalui program kemanusiaan. Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menyiapkan mahasiswa yang unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, etika, moral, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial. Adapun tujuan dari proyek kemanusiaan antara lain, yang pertama, menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index atau GEI pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong perkembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuan dari kegiatan wirausaha yaitu yang pertama, memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dan kalangan sarjana. Selanjutnya, studi atau proyek independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa serta dapat melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Tujuan dari studi atau proyek independen yaitu mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Selanjutnya, membangun desa atau KKNT. Kuliah kerja nyata tematik KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
Tujuan dari membangun desa atau KKNT yaitu kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dengan bekerja sama bersama pemangku kepentingan. Yang kedua, membangun percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Sekian pendapat dari saya dan akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Pia atas presentasinya. Akan tetapi saya izin bertanya kepada Mbak Pia, apakah Politeknik dapat membuka program studi barunya? Seperti halnya kamu, Mbak Pia. Iya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh Mbak, tapi pembukaan program studi tersebut mengikuti syarat yang sama berupa kerjasama dengan mitra prodi. Menurut saya begitu Mbak jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Pia atas tanggapannya. Untuk sesi berikutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Dahulu kepada Mbak Gael, seperti apa tinggi ini? Silahkan Mbak Gael untuk menanggapi. Oke, Mbak Pia, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Menurut saya, kebijakan merdeka di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif perguruan tinggi. Dan jawaban saya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada. Selanjutnya, izinkan saya bertanya kepada Mbak Hana. Apa yang membuat kampus Merdeka ini ada? Jadi apa latar belakangnya sehingga muncul? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kampus Merdeka ini ada dan ditetapkan untuk mempermudah pihak kampus dan mahasiswa supaya bisa mengikuti arus perubahan dan kemajuan. Harapannya dengan adanya kampus Merdeka ini bisa menciptakan budaya belajar yang mandiri, disiplin, dan menambah pengalaman mahasiswa dan bisa diterapkan ke kehidupan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Hana atas jawabannya. Yang selanjutnya, izinkan saya bertanya kepada Mbak Anissa. Tentunya kampus Merdeka ini ada kekurangan dan kelebihannya. Boleh disampaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan yang pertama yaitu menjadikan dunia perkuliahan menjadi lebih belenggu kampus agar mudah bergerak, sehingga mahasiswanya bisa belajar lebih dalam mengenai perannya sebagai mahasiswa sesuai minat dan bakat masing-masing. Dan yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk lebih mendalami studi yang diambil. Dan yang ketiga, memberikan wadah kepastian karena kebijakan ini sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum siap atau belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Maris. Pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya, saya izinkan saya untuk bertanya kepada Mbak Pia. Apakah dengan adanya kampus Merdeka sudah mampu memberikan solusi atas permasalahan pendidikan yang
Ya baik, Mbak Marisa, pertanyaannya saya akan jawab. Menurut pendapat saya, Kampus Merdeka belum sepenuhnya memberikan solusi atau mengatasi permasalahan pendidikan. Karena masalah pendidikan di Indonesia itu banyak sekali dijumpai di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Saya mengambil contohnya yaitu permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan saya mengenai masih banyak dijumpai siswa, orang tua siswa, bahkan guru yang belum mengenali teknologi atau media pembelajaran seperti yang digunakan dalam sistem pembelajaran daring. Mereka belum memahami sistem atau media yang digunakan pembelajaran daring. Bahkan mereka sulit beradaptasi dengan pembelajaran seperti ini yang menggunakan berbagai media. Akibatnya mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan efektif. Jadi kampus Merdeka belum sepenuhnya mengatasi semua permasalahan pendidikan karena masih banyak dijumpai tenaga pendidik dan pelajar yang gagap teknologi. Ya menurut saya Baik, itu, terima Mbak. kasih Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Pia telah menanggapi. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung kegiatan diskusi panel. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan tadi. Kampus Merdeka ini tentunya bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Salah satu terobosan Nadiem adalah mendorong mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar prodi pilihannya. Kebijakan itu merupakan bagian Kampus Merdeka yang telah memberi kesempatan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang hendak diambil. Tentunya kebijakan ini memiliki 4 program, yaitu yang pertama, otonomi pembukaan program studi ini diberikan kepada PTN dan PTS yang memiliki akreditasi A dan B, perguruan tinggi harus menjalani kerjasama perusahaan kelas dunia. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan dengan jenjang S1, S2, S3 program profesi. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Program akreditasi bersifat otomatis, sukarela bagi yang sudah siap. Yang ketiga ada kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri dan badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri, badan layanan utama, dan satuan kerja yang berminat untuk menjadi perguruan negeri badan hukum tanpa adanya kurangan subsidi dari pemerintah dan berakreditasi minim. Yang keempat ada hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan jam kegiatan. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan program studi baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasannya titik perhatian pada Kampus Merdeka yaitu yang pertama mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga ada pembukaan prodi baru, yang keempat adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Tentunya Kampus Merdeka ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya dengan ini mahasiswa lebih tanggap akan halnya dalam pembelajaran, seperti nantinya ketika mereka bekerja sudah terampil dalam mengasah kemampuan mereka. Untuk kekurangannya masih terdapat beberapa yang gagap akan teknologi, sehingga ini membuat kekurangan dalam pelaksanaan Kampus Merdeka. Untuk solusinya bagi yang kekurangan gagal teknologi, ini pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada mereka yang kekurangan akan pengetahuan mengenai teknologi. Seperti itu. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini setelah dibahas oleh kelompok kami bahwasannya Kampus Merdeka ini ternyata belum begitu sesuai dengan pendidikan sekarang untuk mengatasi solusinya seperti itu. Akan tetapi sudah dapat
sudah dapat membenahi beberapa permasalahan yang ada, sehingga kebijakan ini sudah lebih baik ketimbang kebijakan sebelumnya. Sekian dari kesimpulan saya. Mungkin sekian juga dari presentasi kelompok kami dan diskusi panel kelompok 1. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.